Kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan Barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Nah ini adalah, kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di Barak itu, di komplek pendidikan itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali itu saja. Terima kasih. Kementerian apakah sudah berdiskusi atau melakukan komunikasi dengan Mendikbud Pak Abdul Muti? Itu dulu Pak. Ya, setelah ini kami akan juga menyampaikan. Dan begini deh, kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat. Ya kan? Kami mengajak pada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia. Kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih, jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Artinya nanti akan komunikasi dengan Pak Abdul Muti mengenai hal ini? Ya, kita akan lakukan. Target sendiri berapa siswa? Ya, kita tidak mempunyai target berapa siswa. Adalah setiap orang tua yang akan meminta anaknya dididik oleh kami melalui pola pendidikan disiplin ini, kami menerima dan kami akan dibuat gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan seluruh rangkaian ini adalah orang atau anak yang diantar oleh orang tuanya. Kami tidak menerima anak yang tidak berdasarkan persetujuan orang tua. Pak, kemarin Pak Widya mendorong program ini jadi program nasional, gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, kalau saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional, uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak. Dan kami juga sedang menyiapkan program turunannya. Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka nanti akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten kota, yang mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat. Jadi mereka sekolah khusus sepak bola saya dulu punya. Nanti mereka masuk dalam sebuah komplek barak, gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI. Pak, berapa lama Pak ini? Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu naik-kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur. Oh, sudah ada surat edaran yang disampaikan ke Bupati Wali Kota di seluruh Jawa Barat. Sudah edaran gubernur, sudah ada. Konsekuensinya dari Pembiayaan. Gimana? konsekuensi dari surat edaran itu kalau misalnya tidak mengamankan dengan Ya, konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten kota yang kita miliki. Ya, kita bukan diancam ya. Kita kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan. Gitu loh. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? Setelah ini akan kuat kami dengan perpu. Ya, yang pertama kalau jangka panjang kita akan bikin sekolah yang itu permanen tadi. Sekolah, dan di sekolah itu anak sudah akan dibikin kejuruan. Dia pengen jadi apa? Pengen jadi tentara, polisi, pengusaha, kemudian seniman. Kita buat olahragawan, kita akan buat. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah itu nanti akan mengintervensi dalam penataan ruang. Satu, tata ruangnya diperbaiki, sanitasi lingkungannya diperbaiki, rumah-rumah rakyatnya diperbaiki, akses jalannya diperbaiki. Tetapi kalau sampai pemerintah mengatur orang tua tidak boleh bertengkar, itu nggak bisa. Misalnya suami dengan istrinya bertengkar terus, sehingga anaknya tidak betah di rumah, depresi, broken home, kan tidak mungkin gubernur ngurusin rumah tangga. Nah, itu kesadaran orang tuanya kalau itu.
Sekolah. Iya, dipindahkan ke sekolah yang sekolah itu diperuntukkan untuk minat dan bakat. Iya, begini. Polisi kan menjaring dua. Yang pertama yang berproses berdasarkan hukum pidana anak, kan ada mekanismenya. Dan yang harus menjadi perhatian kita semua adalah di setiap kabupaten kota tidak ada lapas untuk penitipan anak. Rata-rata tinggal di kantor anak itu. Nah, ketika tinggal di kantor anak itu bagaimana? Kan ini harus ada solusi. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah yang terjaring oleh kepolisian tidak semuanya berproses pidana. Ada yang kemudian menjadi kompromi kedua belah pihak. Nah, ketika kompromi kedua belah pihak ini, polisi mengembalikan pada orang tua. Orang tuanya tidak sanggup lagi. Ya, biar orang tuanya yang meminta kami untuk melakukan pendidikan khusus. Iya. Itu rata-rata anak yang dijaring di kami adalah setelah kepolisian tidak lagi menangani dari sisi aspek pidana anaknya. Kang, ini seberapa besar sih atau seberapa yakin optimis pendidikan militer ini akan bisa mengubah sikap perilaku anak di Jawa Barat seluruhnya, itu seberapa besar dan seberapa yakin gitu? Oh, saya sangat yakin 100% berhasil. Dan kita kan lebih baik punya keyakinan dan melaksanakan daripada melakukan pembiaran. Apakah sudah melakukan survei terlebih dahulu Pak untuk melakukan pendidikan militer ini di Jawa Oh iya. Begini, bukan pendidikan militer ya, pendidikan di barak. Ya, Ya. pendidikan. Pak Menteri pakai mic. Tolong jalan. Iya. Bukan pendidikan militer, tapi pendidikan di barak. Oke? Jangan sampai nulis judulnya pendidikan militer ini, nggak boleh ya. Dan sebenarnya juga sekarang tidak barak militer juga. Kalau Dodik itu kan sudah bukan barak militer, itu baraknya sipil juga, cuman pelatihnya dari militer. Nah, kemudian seberapa yakin? Ya yakin, kan tidak mungkin saya lakukan kalau saya tidak meyakini. Berdasarkan apa keyakinannya? Ya saya kan selama ini melakukan riset, keliling, memahami, kemudian menangani. Saya menangani anak yang berperilaku khusus sudah banyak secara pribadi saya. Dan saya ceraskan ya, tidak mudah. Saya pernah dulu nitip di pesantren Cireok. Itu ada anak yang nyuri terus, kemudian dimasukin pesantrennya udah dijagain, dia lari ke atas lewat gentingnya dibongkar, loncat lewat pagar. Kadang-kadang anak itu sudah punya perilaku yang sangat luar biasa. Anak SD kelas 5. Jadi tidak mudah untuk itu, untuk menyelesaikan problem ini satu, menangani secara bersama.